Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic cardnya ya? Di sini saya memiliki Zotac GeForce GTX 1060 dengan memori 3 GB dan ini varian mini ya, single fan mini dari Zotac ya guys ya. Oke, untuk boxnya seperti ini ya, tampilan dari samping, tampak dari atas, kemudian dari belakang, VR ready, Firestorm. VR ready berarti bisa untuk meta guys, metaverse. Oke, kemudian ini di sini ada minimum requirement, minimum 400 watt, 6 pin PCI Express yang diperlukan. Spesifikasinya seperti ini. Oke, tapi penampakannya seperti ini ya guys. Jadi mungkin kita sudah familiar dengan graphic card ini. Zotac GeForce GTX 1060 3GB 192 bit GDDR5. Oke. Ini untuk box bagian luar. Kita taruh sini. Box bagian dalam kita buka, guys. Ya, tampilannya seperti ini boxnya, glossy. Kita buka ya. Jadi ada kotak seperti tempat telur di sini. Aksesorisnya apa aja yang kita dapatkan di sini akan mendapatkan static bag. Kemudian ada quick installation guide dan juga ada poster atau iklan-iklan seperti brosur begitu guys. Nah, di sini di bagian graphic cardnya varian single fan dari Zotac ya. Bentuknya seperti ini. Saya akan keluarkan aja ya guys ya. Saya cari alas dulu. Oke, jadi varian single fan dari Zotac seperti ini. Kemudian desain dari heatsinknya berwarna silver di bagian belakang ya, mantap. Kemudian di sini ada logo Zotac masih tertutup stiker. Kemudian PCI Express-nya tentunya sudah 16 kali ya. Kemudian untuk di bagian display kita akan lihat di sini guys ada 5 display guys, mantap. Jadi ada 3 buah display port, 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port, mantap ya. Displaynya banyak seperti itu guys. Oke, kemudian di bagian atas kita bisa lihat di sini untuk tidak ada ornamen apa-apa, hanya sirip untuk egg house. Kemudian membutuhkan 6 pin port tambahan ya. Jadi TDP 6 pin port tambahan itu kisaran 75 sampai 120 watt ya untuk kelas 10 60 ya. Dan di bagian plat belakangnya, mantap jiwa guys, di sini untuk unit ini unit per 2017 ya. Untuk segelnya dari Asia Raya, bekas segel resmi dari Asia Raya. Kemudian untuk plat fibernya juga masih sangat kinclong, bersih. Di sini untuk serial numbernya sesuai ya. Kalau kita lihat di sini 17268 ya, bisa dilihat di sini 17268. Kita cross check dengan yang di box. Sama ya, 17268. Oke, tanpa berlama-lama kita akan pasang diri dan kita akan tes, guys. Sini membutuhkan 6 pin power. Saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Saya menggunakan part HDMI. Kita colok powernya dulu. Oke, sudah. Kita nyalakan secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kipas berputar dengan mulus. Di sini saya center ya guys, ya terlihat ya. Dan display juga sudah tampil, sudah masuk ke Windows. Kita pasang tripodnya terlebih dahulu. Ciamik Soro. Saya tes per 28 April jam 14.57 ya, hampir jam 3 sore menjelang asar ya. Oke, paskan dulu ya. Jadi ini kita tunggu semua startup terload dulu. Seperti ya, sudah terampil di layar ya startupnya. Kita akan cross check untuk MSI Afterburner
Ya di sini sudah terload di 36 derajat Celcius ya. MSI Afterburner, kemudian kita buka GPU Z dan HW monitor. Oke, start. Kita langsung look up dan tidak lupa kita buka software kita untuk benchmark. Ya, tampilannya seperti di layar, guys. Tampilan VGA-nya GTX 1060 3GB dari Zotac. Arsitekturnya GP106 dengan nama Zotac GTX 1060 Mini single fan ya. Kemudian PCI Express 16 kali, render texture mapping 48/72, shadernya di 1152 Unified. Kemudian DirectX support 12, memori type GDDR5 Samsung 3GB dengan bandwidth 192 GB per second atau 192 bit ya. Kemudian di sini kalau kita lihat driver version 512.15 ya yang saya pakai, auto update WHGL di Windows 10 64 bit. Kemudian GPU clocknya kita compare di website 1506, 2002 dan 1709. Kemudian kalau kita lihat di sini dual slot dengan TDP 120 watt dan suggested power supply-nya di 300 watt, guys. Outputnya ada 4, ada 5 ya, guys ya. Outputnya ada 5, 1 DVI, 1 HDMI 2.0 dan 3 DisplayPort 1,4A. Membutuhkan 6 pin port tambahan. Oke, kita akan jalankan tes benchmark. Di sini untuk suhu kita coba pantau dulu, guys. Di GPU temperatur suhu minimal karena ini tes kedua ya di 36 derajat Celcius dan current suhu di 38 derajat Celcius. Kita akan jalankan tes menggunakan TimeSpy mungkin ya. Kita akan running aja TimeSpy di preset 1080, resolusi 1080 ya guys ya. Oke, kita tunggu loading terlebih dahulu. Pas ya, semoga pas enter. Oke, TimeSpy graphic test 1. Biasanya saya menggunakan Firestrike karena ini seri 1060 dia mampu menggunakan TimeSpy, kita gunakan TimeSpy. Ya di sini FPS di 23 fps atau 24 fps ya kisaran. Jumlah frame di 200-an. Oke, mantap. Mulus ya. Untuk seri 1060 menjalankan TimeSpy ini mulus, guys. Oke, kita arahkan mikrofon ke kipas. Sip ya, mantap ya. 20 fps stabil di 20 ke atas ya, 24 25. Mulus ya. Sudah 1200 frame didapatkan untuk TimeSpy graphic test 1. Lanjut ke TimeSpy graphic test 2. Suhu tertinggi tadi 69 kalau nggak salah ya, karena di TimeSpy ini MSI Afterburner-nya nggak mau keluar guys on screen display-nya, tapi untuk TimeSpy kedua dia biasanya keluar on screen display-nya. Nggak tahu ini apakah harus update atau gimana. Ini tampil di layar guys. Suhu saat ini temperatur di 48 derajat Celcius, TDP 12 watt, idle ya. Habis ini start dia akan naik. Oke, 58 derajat naik ke 64 derajat Celcius ya, 90% load, 99% atau 100% lah ya. Dengan clock di 4007 MHz, RPM di 67%. Suhu 69 derajat Celcius, mantap. Ini untuk TimeSpy ya guys ya. 70 derajat Celcius di 100% load,
TDP 109 ini mulus ya, mantap. FPS average di 19 fps, direct 3D-nya di 20 ke atas. 73 derajat Celcius. 4007 MHz ya loadnya ya. Jadi tertinggi di 74-75 lah ya suhunya, temperaturnya ya. 117 watt TDP saat ini, average di angka 21 fps dengan hampir 1600 frame guys. Mantap untuk ke time spy yang kedua. Lanjut ke CPU test ya, ini prosesornya yang digunakan ini. Sebelum kita lihat hasilnya, hasil dari si grafik card Zotac ini mulus ya. Jadi saya lihat komparasi untuk menjalankan CPU test di Time Spy itu lebih ringan dibandingkan menjalankan CPU test di Firestrike untuk prosesornya ya. Kebetulan ini pakai i5 4690K. GPU sudah idle di kisaran bawah 10% dengan temperatur 54 derajat Celcius. Dia ademnya cepat ya, turunnya cepat. TDP GPU seri 1060 ini memang tinggi guys, karena memang dia teknologinya teknologi kalau nggak salah 14 atau 14 nm ya. Arsitektur 1060 itu memang TDP-nya tinggi, tapi dia juga turunnya akan cepat. Nah, itu kenapa dia bisa mengakomodir untuk bisa mendapatkan performa yang tinggi. Seperti itu guys. TDP itu thermal design power ya. Jadi kombinasi antara suhu dan power yang diperlukan untuk bekerja di performa tertinggi dia. Oke, di sini kita lihat grafik skornya di 3800-an, CPU skornya 3000, kemudian untuk time spy skornya di 3700-an, average-nya di 3800-an, nggak terpaut jauh ya dari skor average. Kemudian kalau kita komparasi di sini untuk temperatur tertinggi di 76 derajat Celcius, minimal 36 derajat Celcius, minimal 36. Ini tes kedua ya guys, dimana tes pertama tadi tentunya di bawah 36 derajat Celcius, karena saya langsung setelah tes 1 saya istirahatkan sebentar, langsung tes kedua baru saya record. Kemudian untuk GPU powernya di sini maksimal di 123 watt, minimal hanya 7,9 watt, dan current saat ini posisi di 8,6 watt, average di 46 watt saja. Oke, mantap guys. Untuk GPU clock di sini di 1900-an, memory clocknya di 2000-an maksimal ya. Saya bicarakan yang maksimal. Efektif clocknya di 1800-an maksimal, seperti itu. Untuk fan kipas maksimal 71%, kemudian average di angka 62% performanya. Oke, di sini FPS-nya bisa kita lihat. Frame rate-nya di maksimal 36 fps untuk menjalankan time spy. Kemudian frame time-nya di 194 milisecond. Oke, overall untuk performa graphic card ini sangat well ya, sangat bagus untuk digunakan rendering, editing ataupun gaming. Dan coba kalau kita lihat di time spy tadi guys, untuk time spy pertama suhu tertinggi 69 derajat, time spy kedua suhu tertinggi di 76 derajat Celcius. Ya tentunya kalau untuk gaming ya dia bisa melibas game-game kekinian lah ya, karena ini setara dengan 1650 Super setidaknya, walaupun teknologinya masih DDR5 seperti itu guys. Oke, kita lanjut akan tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.